Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita seluruhnya, sehingga kita masih bisa bersama-sama, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Bapak dan Ibu, saya selalu senang kalau berbicara dengan anggota SN. Karena apa? Karena anggota SN yang hadir itu berarti berharap, berdoa untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Tidak semua orang itu memilih hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Dari mana kita tahu? Ya dari perilaku keseharian. Saya pertama mendirikan SN ketika umur saya 23 tahun. Sekarang umur saya sudah kepala 6. Tadi saya bilang kepala 6 itu ada dua pilihan. Mau 61 atau mau 16. Saya milih yang 16. Dengan cara mana? Ya dengan cara ikhtiar. Orang untuk menjadi tua sebenarnya pilihannya dua. Mau lewat jalan tol atau mau jalur lambat. Itu ada pilihan. Jalur tol itu cepat dan mahal karena bayar. Jalur lambat itu sehat dan bahagia. Hemat lagi karena tidak perlu kita harus bayar mahal ke dokter untuk menjadi sekedar sehat statis. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kapankah seseorang atau kapankah Bapak Ibu merasa tua? Tanggal tua itu urusan dengan finansial. Ibu kapan merasa tua, Ibu? Oh, sekarang belum. Karena sudah sehat, Bu, ya. Ya. Betul. Jadi salah satu orang merasa tua adalah kalau sudah mulai sakit-sakitan. Sudah loyo, mau apa-apa males, ya. Mau ngomong cucu aja sudah tidak semangat, ya. Dan lain sebagainya. Nah, secara fisik disebut orang menjadi tua adalah penurunan metabolisme fisiknya. Semakin lemah. Secara mental, orang yang mulai tua adalah orang yang sudah tidak punya semangat hidup. Apa-apa menyerah. Ya sudahlah, pokoknya seperti itulah. Nah, itu sebenarnya semua berhubungan dengan sistem dalam tubuh. Mari kita lihat bersama. Silakan, Mas. Saya akan berbicara ini yang sangat penting tentang masa hidup. Dari banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa ada dua hal sebetulnya yang penting dalam menghadapi kehidupan ke depan. Pertama adalah harapan hidup, yang kedua adalah harapan sehat. Nah, kesenjangan yang terjadi antara harapan sehat dengan harapan hidup itulah yang menyengsarakan. Istilah saya itu banyak orang ketika umur 40 sudah sakit-sakitan sampai umurnya 70. Bayangkan 30 tahun dia mati-matian, akhirnya mati juga. Ya. 30 tahun. Dan itu banyak di lingkungan kita. Karena apa? Karena mereka tidak berusaha menaikkan harapan hidupnya. Ya. Yang adalah harapan hidupnya itu panjang, harapan sehatnya tidak diusahakan lebih panjang. Indonesia termasuk negara yang harapan hidupnya tidak terlalu panjang, apalagi harapan sehatnya. Ya. Saya bulan September yang lalu ikut lomba lari 24 jam di Spanyol. Saya ke sana tidak hanya sekedar mau lari. Selain untuk pembuktian diri bahwa saya masih muda, saya juga belajar
kenapa Spanyol sekarang harapan hidupnya lebih tinggi dari Jepang. Dulu Jepang nomor 1, ternyata menuju tahun 40 itu Spanyol sudah mengalahkan Jepang di dalam harapan hidupnya. Jadi ada sedikit gambaran. Harapan hidup di Spanyol sekarang itu sudah lebih tinggi Jepang. Mereka sudah melebihi Jepang harapan hidup rata-rata ya. Sudah 85,7. Sekarang Jepang itu di bawahnya sedikit 85,6 ya. Nah, saya mencoba melihat kenyataan di sana. Saya 2 minggu waktu itu di Spanyol, memahami kenapa orang Spanyol hidupnya itu sekarang lebih tinggi dibanding orang Jepang. Pertama, memang karena di dunia dikenal oleh diet Mediterania. Cara makan mereka. Saya mencari toko buah, sayur, dan ikan setiap 200 meter tuh ada. Jadi saya bahagia di sana karena itu makanan saya sehari-hari. Setiap 200 meter. Jadi pola makan mereka sudah benar. Yang kedua, saya waktu itu tinggal di apartemen ya, 5 lantai tanpa lift. Saya di lantai 2, masih enak. Saya keluar pintu, saya kaget lihat ibu-ibu umur 80-an turun dari lantai 5. Turun berarti kan nanti juga naik. Luar biasa. Gerak mereka seperti yang diajarkan di Satu Nusantara. Gerak adalah ciri hidup. Gerak mereka luar biasa. Yang ketiga, sistem mereka membuat menjadi orang sabar. Saya tuh jalan kaki ke kota, berdiri di pinggir jalan, lihat kanan, lihat kiri, itu ada 7 lampu merah, 7 pengatur lalu lintas. Artinya apa? Setiap blok kira-kira gak sampai 200 meter ada pengatur lalu lintas. Jadi orang sana kan gak pernah ngebut. Lah 200 meter lagi lampu, baru sebentar gas berhenti, gas berhenti. Sistem membuat mereka menjadi sabar. Gak ada yang ngebut-ngebut, gak pernah dengar klakson di sana. Ya. Sabar. Kunci umur panjang. Berikutnya. Pulang sore, saya habis dari lapangan pulang sore, sering melihat mereka itu kumpul-kumpul. Kalau di Medan namanya kedai kopi. Ya. Ngobrol-ngobrol, silaturahminya bagus, sosialisasinya bagus. Jadi salah satu gunanya kita kumpul juga begitu. Karena kalau orang sudah kumpul itu lupa penderitaannya. Ya. Jangan kayak ibu ya di kantor marah-marah ibu ya. Harusnya kalau kumpul itu kita happy-happy. Ya. Nah, jadi mereka memiliki semua syarat untuk umur panjang, pantas. Nah, kan beberapa hal kan kontradiktif dengan kita kan. Ya. Kalau kumpul bukannya senang-senang kan, ya malah justru marah-marah. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Saya mencoba membedah yang mempengaruhi harapan hidup seseorang. Apa saja. Ya. Nanti kita bisa mengabsen diri kita masing-masing. Mana yang sudah masuk, mana yang belum. Pertama secara personal, latar belakang diri masing-masing. Yang pertama status pernikahan. Banyak penelitian menunjukkan orang yang tidak nikah matinya cepat. Gak sharing stres soalnya. Ya, itu penelitian loh, bukan kata saya tidak menyinggung lo ya. Jadi status pernikahan itu menentukan. Semakin baik pernikahannya, semakin panjang umurnya. Jadi kalau keluarga itu bahagia, happy, ya
otomatis umurnya akan lebih panjang. Ya. Saya sering godain istri saya. Kalau istri saya sudah ada makanan, saya suruh makan yang banyak. Saya bilang, kamu rencana bunuh aku pelan-pelan ya. Nah, suruh makan banyak. Jadi bapak-bapak jangan bahagia kalau sama istrinya suruh makan terus. Itu mau dibunuh pelan-pelan itu. Ya, kasih makan terus, kasih makan. Ini enak tuh, makan lagi. Enak tuh makan tuh. Hati-hati. Ya. Tapi ada juga bapak-bapak yang ngeyel. Ada beberapa teman saya seumur saya udah meninggal beberapa tahun tuh udah obesitas, istrinya udah ketat itu di rumah, pokoknya jaga makannya yang sehat. Malam-malam keluar masih nasi goreng, bakmi goreng, sate kelatak. Ya nggak lama serangan jantung, stroke macam-macam lewat. Ya. Jadi pernikahan itu penting menjaga kesehatan pasangan masing-masing. Ya. Saya sama istri juga galak gitu. Ya. Saya sebelum latihan, yuk kamu sana olahraga. Pokoknya gak boleh ada ngeluh sakit. Kita sudah berumur, tinggal berdua, tidak sama anak-anak, tidak boleh ada yang sakit. Ya. Uruslah diri masing-masing. Ya. Tuh, status pernikahan menentukan harapan hidup. Yang kedua, silaturahmi tadi, sosialisasi. Jadi kalau bapak ibu itu sering latihan ke sanggar, paling gak seminggu 3 kali, aman itu. Selain kumpul dengan pelatih, kan pelatih gak ada yang galak toh, pelatihnya baik-baik semua. Yang dari rumah itu sudah galau, ketemu pelatih hilang galaunya semua. Ya. Silaturahmi. Ya. Latihan otomatis memberikan manfaat. Ya. Silaturahminya sudah memberikan manfaat. Ya. Apalagi latihannya. Berikutnya, bagaimana orang itu mengatasi stres itu menentukan panjang tidaknya umur seseorang. Kalau bapak ibu sudah bergabung SN, itu cara mengatasi stres yang luar biasa. Karena sudah lengkap di situ. Pengelolaan stresnya sudah lengkap. Dari banyak penelitian, nggak ada satu yang bantah bahwa bernapas yang benar itu menghilangkan stres. Ya, kita sampai menghasilkan disertasi S3 penelitian ini. Bagaimana latihan SN itu dalam waktu beberapa bulan saja itu hormon anti stresnya meningkat, ya, beta endorfinnya meningkat banyak. Kortisol hormon stresnya menurun, ya. Antibodi juga sama meningkat. Ya, sehingga kita nggak usah khawatir dengan penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi seperti virus dan lain sebagainya. Jadi mengatasi stres menentukan. Penyakit stres itu, ya saya sebut penyakit karena itu yang banyak melanda manusia. Itu boleh katakan penyebab utama sakitnya seseorang. Ya. Stres. Nah sekarang kita lihat sumber stres. Sumber stres itu harus dikelola dengan baik. Jangan sumber itu berulang-ulang terus terjadi. Gak ada gunanya kalau gak diselesaikan. Kalau sumber stres dari keluarga ya diselesaikan dengan baik. Harus legowo, harus ikhlas dilepas. Kalau tidak, dia akan menjadi penyebab stres yang berulang-ulang. Ya. Kalau penyebab stresnya seperti ibu tadi di kantor, kenapa bu kalau laki-laki buat ibu stres? Kurang ganteng. Ya. Jadi harus dicari sumber stres itu kenapa harus diselesaikan. Baru kita jelas umur kita bisa tambah panjang. Ya. Sehingga orang mengatakan memang hati-hati di dalam bekerja. Karena 2/3 hidup kita itu di pekerjaan. Kalau kita sampai stres di pekerjaan, maka habislah umur kita nanti di situ. Pensiun langsung lewat. Karena apa? Memupuk penyakit ketika kerja. Ya, nikmati pekerjaan itu. Saya tidak pernah capek mengurus SN karena itu. Senang saya mengurus SN itu senang. Ya, sehingga happy-happy saja. Kalau ada pengurus yang suka ribut-ribut, ya biarin aja dia ribut. Dia mau cari mati cepat terserah.
Itu pilihan saya bilang. Kalau jadi pengurus SN kok suka ribut itu kan aneh. Udah namanya sembuh sehat saudara ya. Kalau katanya demi mengembangkan SN tidak perlu ada stres di situ. Berikutnya, ini yang sering kita lalai, masalah tidur. Menurut penelitian, orang yang tidurnya di bawah 5 jam dan di atas 9 jam, ingat lo ya, di bawah 5 jam dan di atas 9 jam, itu dalam tubuhnya kacau balau semua. Tekanan darahnya menjadi tidak teratur, antibodinya turun, emosinya nggak stabil, semua menjadi kacau. Jadi hati-hati dengan masalah tidur ini, menentukan panjang tidaknya hidup seseorang. Karena ketika tidur di sana terjadi pemulihan total dari sistem ini. Kita membawa gen, jangan lupa, manusia gua. Zaman dulu manusia gua itu sederhana. Kalau matahari sudah terbenam, masuk dalam gua, istirahat. Ya. Mulai terbit matahari keluar lagi. Jadi ada fase istirahat sekitar sepertiga dalam hidup kita harus diistirahatkan. Jadi yang ideal tidur adalah sekitar 7 sampai 8 jam. Pinter-pinterlah Bapak Ibu mengatur waktu tidurnya. Kalau kita misalnya mau sholat malam bangun jam 3, ya berarti tidurnya lebih cepat. Jam 8 sudah siap-siap tidur. Jangan tidurnya jam 12 bangun jam 3. Nanti emosi kita nggak stabil, kita gampang kena flu, gampang kena COVID dan lain sebagainya karena antibodinya menjadi lemah. Ya. Jadi kalau kita ingin beribadah, jangan korbankan dunia, jaga tidurnya. Bagaimana kalau kita mau tidurnya susah? Gampang, latihan apa SN saja, 10-15 menit tidurnya nyenyak. Karena gelombang otak kita buat gelombang otak seperti orang tidur. Ya. Nanti dia tidurnya akan lebih nyenyak. Ya. Jadi tidur jangan diabaikan. Berikutnya ternyata pendidikan juga Bapak Ibu menentukan panjang tidaknya umur seseorang. Makin tinggi pendidikannya, ternyata umurnya makin panjang. Ya. Itu menurut penelitian statistik loh ya, bukan kata saya loh. Jadi jangan sampai kalau gitu anak SD cepat mati. Ya tergantung gaya yang lain kan, variabelnya banyak ya. Tapi salah satu yang menentukan adalah pendidikan. Karena pendidikan hubungan tentu dengan wawasan cara hidup yang lebih baik. Berikutnya jumlah jam kerja. Ini untuk yang masih kerja hati-hati. Kalau sehari kerja 12 jam cepat mati nanti. Ya. Jadi kerja itu boleh, tapi kalau kebanyakan maka jumlah stres juga lebih banyak. Tingkat kelelahan juga lebih banyak. Kemarin saya baca di UK kan udah dicoba. Kerja cuma 4 hari dalam seminggu. Ya. Ternyata apa? Produktivitasnya malah meningkat banyak. Bukannya berkurang. Jauh meningkat. Ya. Ya jadi bukan menurun. Orang kerjanya itu banyak itu belum tentu loh lebih baik. Karena apa? Karena ada faktor kelelahan baik secara fisik maupun fisikis. Di Finlandia anak-anak sekolah itu santai. Sehari masuknya cuma berapa jam? Sekitar 5 jam. Tapi ya, pendidikan sana ranking dunia dalam keberhasilan. Ya. Karena ada batas otak bekerja dan yang lain-lain bekerja. Ada batasnya. Mereka masuk 45 menit, setelah itu boleh main, istirahat 15 menit. Itu ternyata lebih banyak menyerap pelajaran dibanding kayak seperti Indonesia dipaksa 2 kali 45 menit, setelah itu istirahatnya cuma sebentar, nggak sempat main dan sebagainya. Ya. Jadi jumlah jam kerja Bapak Ibu itu menentukan panjang tidaknya umur seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu yang senang lembur, cari uang lembur, gak ada gunanya, cepat mati nanti. Nah ini yang penting ini karena hubungan dengan kerja otak. Optimis atau pesimis tentang umur panjang. Kalau Bapak Ibu gak optimis umurnya panjang, cepat itu lewat.
Jadi hati-hati. Ini karena hubungan dengan kerja otak. Ini program. Program di sini jangan sampai salah. Ketika orang itu sudah merasa tua, maka tualah dia beneran. Merasa muda aja belum tentu muda beneran kok. Bapak-bapak itu merasa muda kalau lihat gadis cantik bening-bening. Tapi suruh latihan sama Mas Haryono, merasa udah tua, ngeluh terus, capek, ini itu. Elah ibu-ibu juga sama, ketika bersolek, udah lupa umurnya, merasa masih gadis remaja. Ya. Jadi ingat, optimis, pesimis hubungan dengan otak. Jangan salah program. Sugesti negatif itu sangat merusak. Ya. Sugesti positif itu menumbuhkan sistem yang lebih kuat. Saya ada contoh yang sangat sederhana. Ada satu kasus pengaruh otak ini. Ibu itu penderita alergi terhadap bunga, serbuk tanaman bunga. Dia berangkat naik pesawat, ya. Setiap dia turun di airport itu, dia akan bersin-bersin, dia akan sesak napas. Jadi udah siap semprotan. Nah, ketika mau mendarat, dia tidak tahu bahwa pesawat itu mendarat di tempat lain yang bersih. Ya, karena ada sesuatu hal, mendaratnya tidak di tempat dia biasa mendarat. Tapi karena di otaknya sudah dicekoi oleh sugesti negatif, ketika mendarat dia turun bersin sesak napas, padahal lapangan terbangnya beda. Itu loh hebatnya ini. Jadi dia itu menderita sakit karena program otaknya, bukan fakta kenyataan, rangsangan dari luar. Ya. Contoh yang lain yang sering kita alami, kalau hujan, mau deras seperti apapun lah, hujan, kita baru mau keluar rumah, nanti kena hujan sakit. Kena hujan sakit beneran. Dulu kita waktu kecil hujan, merdeka, telanjang bulat ada lapangan main bola, nggak pernah sakit, nggak pernah berpikir tentang sakit di sini. Sampai ada ngasih contoh ekstrim, orang gila itu makan sampah nggak pernah sakit perut. Ekstrim tapi itu jangan ditiru, jangan terus makan sampah. Tapi ini hati-hati. Jadi hati-hati dengan ini. Optimis, kita masih muda, umur kita panjang, sehingga aktivitas apapun bisa kita ikuti dengan baik, maka kita akan berumur panjang. Berikutnya, keaktifan otak. Ada satu hal yang sangat menarik menurut penelitian. Setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan baru, jaringan saraf kita tumbuh terus. Jadi buatlah kegiatan baru. Itu gunanya naik tingkat Bapak Ibu di SN itu. Kegiatan baru itu merangsang pertumbuhan jaringan-jaringan saraf. Ya. Tumbuh dia terus, nggak terbatas. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan melakukan sesuatu yang sifatnya rutin kalau mau jaga otaknya tetap awet. Ya. Materi SN latihan kan gitu, hari ini materi ini, besok ini, jadi itu menyegarkan terus. Sampai istilah saya tingkat penjuru itu tingkat anti pikun. Kalau orang sudah bisa bergerak dengan sekian ratus gerakan, tidak salah, plus lagi napasnya, nggak mungkin dia pikun. Jaringan sarafnya itu akan tumbuh terus. Bapak Ibu kalau mau memperhatikan di tingkat dunia, namanya CEO, namanya penemu ilmu pengetahuan itu bukan anak umur 30, anak umur 40, enggak, 60, 70. Otaknya makin canggih. Ya. Jadi jangan males, ini digunakan terus. Kegiatan baru lakukan. Sistem ini akan berkembang terus. Ya. Penting. Latihan SN sudah memberikan semua di situ. Tadi personal. Artinya personal itu sebetulnya bisa kita kendalikan dengan baik, ya. Itu bisa kita kendalikan dengan baik. Secara personal ini individual.
Berikutnya gaya hidup. Ini sebetulnya juga sebagian besar bisa kita kendalikan. Pertama, kualitas udara lingkungan. Saya buat padepokan di Jogja, tinggal di sana, salah satu pertimbangan adalah kualitas udara lingkungan. Karena kualitas udara lingkungannya bagus, ya, masih bersih. Jadi Bapak Ibu jagalah kualitas udara lingkungan, minimal dalam rumah yang baik. Kalau punya AC jangan pelit, rajin diservis dengan teratur. Karena di situ isinya itu bakteri, virus, jamur, macam-macam bercokol di situ karena lembab. Itu harus rajin dibersihkan. Itu menentukan nantinya panjang tidaknya umur seseorang. Berikutnya adalah kopi dengan teh hampir sama pengaruhnya. Kalau sedikit bermanfaat, kalau banyak merusak. Ya hati-hati. Boleh aja minum kopi, boleh aja minum teh. Tapi kalau kebanyakan itu justru merusak. Ya, karena sifatnya stimulan. Dia banyak merangsang. Rokok saya kira Bapak Ibu sudah tahu lah pengaruh rokok. Terus perokok pasif biasanya ibu-ibu, ya. Tapi saya yakin ibu-ibu ini nggak ada suami yang perokok, nggak ada ya. Galak-galak kok ibu-ibu sini. Karena tahu hidup sehat. Rata-rata wanita penderita kanker adalah karena perokok pasif. Ya. Rokok penyebab utama penyakit kanker. Ya, selain stres dan lain-lain. Sekarang penyakit kanker itu boleh dikatakan sudah pembunuh yang luar biasa, tidak hanya mendampingi penyakit jantung pembuluh darah, ya. Dia sudah mulai banyak. Sekarang banyak sekali penyakit kanker dan orang tidak tahu penyebabnya apa. Sebenarnya salah satunya adalah stres dan rokok, lingkungan, udara yang kurang baik. Alkohol sama, kalau di barat orang bilang minum secukupnya oke, tapi kalau sudah kebanyakan dia akan merusak lever dan lain sebagainya. Nah, aspirin ini pendapat dokter ya, saya merangkum semuanya. Aspirin itu mengencerkan darah. Jadi kalau orang yang biasa rutin minum aspirin itu melancarkan aliran darahnya, sehingga kemungkinan serangan jantungnya rendah. Ini biasanya bagi orang yang darahnya kental, ya, darah kental. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada gangguan nggak usah. Sunscreen ini hubungannya dengan kanker kulit sebetulnya. Ya, kalau ada risiko kanker kulit ini kan untuk orang barat ya. Kalau orang Indonesia itu apalagi orang kulit hitam, itu kanker takut sama dia. Nah, hitam semua kulitnya itu, ya, saringannya sudah kuat. Jadi orang kulit putih memang gampang sekali kena kanker kulit karena mereka pigmennya itu hampir nol kan. Ya. Sudah dijemur matahari bukan hitam, merah. Ya, kayak kepiting kan merah toh itu. Nanti udah coklat pulang ke negaranya lagi kembali lagi putih. Ya. Dapat manfaat matahari sangat baik dan itu sudah dibuktikan waktu pandemi justru dianjurkan untuk berjemur matahari secukupnya ya. Sikat gigi plus floss ya, maksudnya membersihkan. Karena penyakit sebagian besar juga mulai masuknya dari mulut ini. Ya, dengan gigi yang banyak bakteri segala macam, beberapa kasus penyakit yang mematikan itu mengalir masuk aliran darahnya masuk ke jantung dan sebagainya. Jadi itu salah satu juga yang menentukan panjang tidaknya umur seseorang. Gaya hidup. Nah, ini penting. Nutrisi, karena ini menentukan keseharian yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, kalau di antara kita masih ada yang merasa makan itu rekreasi, kacau. Pokoknya kalau ada yang anggap makan itu rekreasi, rusak. Kita sudah tidak bisa mengendalikan. Makan enak, oh boleh, saya juga senang makan enak, tetapi secukupnya. Oh, saya paling hobi makan durian. Paling-paling saya habis 1 biji bunder itu loh. Teman saya
waktu reuni saya pulang ke Medan, teman SMP saya udah nggak ada yang berani makan durian. Karena apa? Karena tekanannya udah tinggi, kolesterol tinggi, gulanya tinggi. Ya. Sudah rata-rata komorbid. Ya. Sehingga saya ada cerita yang lucu. Saya selalu mengatakan, saya merasa tua gara-gara reuni. Karena lihat teman saya udah tua semua. Ya kemarin saya pas pulang dijemput Kuala Namu kan, yang jemput ibu-ibu obesitas lagi kan, jalannya sudah begini-begini. Hah? Saya keluar, saya sudah berdiri di depannya, dia nggak tahu. Kamu cari kakek-kakek ya? Yang nongol di depannya kan gaya tentara kan? Marianto ya. Terus turun lewat tangga kan? Karena jalan gitu kan saya gandeng. Terus ditanya sama satpamnya, karena ibu pejabat, Bu, jemput anaknya Bu. Rasain lu, saya bilang kan. Itulah jadi orang jangan suka makan. Ya. Terus ke tempat parkir, suaminya datang, jalannya sama begini juga. Kok kalian kompak? Kompak cepet tua saya bilang. Lah wong suruh jalan aja malah. Gampang toh. Kamu tuh tiap hari jalan aja. Waduh kalau aku jalan tuh capek. Ya iya apa-apa kalau dimulai ya capek. Nah, mari kita lihat di sini. Nutrisi itu sangat mempengaruhi berat badan. Jadi seimbangkanlah berat badan dan tinggi badan. Yang penting itu jangan masuk ke atas, jangan turun ke bawah. Jangan dikira kalau orang kurus itu sehat. Oh tidak. Orang yang berat badannya di bawah normal itu nanti kena penyakitnya osteoartritis, kena penyakit persendian. Kenapa? Karena olinya kurang. Gesek persendian, gampang sekali keluhan penyakit hubungan dengan persendian. Kalau berat badannya ketinggian, nah mulailah dia itu masuk ke aliran darah. Jadi Bapak dan Ibu, gudang lemak kita itu di kulit. Gudang lemak kita di kulit. Kalau di kulit sudah penuh gudangnya, kemana dia larinya? Ke aliran darah. Itu yang menaikkan kolesterol, trigliserid dan lain-lain naik di darah. Kalau sudah naik di darah, apa yang terjadi? Darahnya jadi kental. Kalau saya ibaratkan seperti selokan pare itu berlumpur, macet. Kalau sudah macet, tubuh gak mau terima perintah jantungnya, pompa yang keras, tekanan darah naik, jantungnya bengkak dan sebagainya. Semua berurutan. Dari mana? Dari makan. Jadi kalau kita bisa mengendalikan berat badan kita, Bapak Ibu, aman. Saya selalu memberi contoh. Dari SMA sampai sekarang itu saya pakai celana ukurannya 28, 29 terus. Gak pernah berubah. Yang tambah gede apa? Pantatnya. Karena kuda-kuda. Pinggangnya itu tetap, karena pinggang itu gak ada otot. Yang ada adalah lemak. Jadi kalau ukurannya celana ganti, ibu-ibu hati-hati loh ya. Perhatikan bapak-bapaknya. Kalau ukuran celananya ganti lebih besar, kasih tahu itu bukan salah ukuran celana. Itu salah bapaknya yang lemaknya tambah banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita cerita berat badan hubungan dengan lemak. Orang semakin berumur itu lemaknya semakin banyak, ototnya menyusut. Jadi berat badannya tetap saja itu ada risiko yang berbahaya. Kenapa? Karena komposisi lemak dan otot berubah. Oleh sebab itu selalu dikatakan, nanti kita masuk yang berikutnya, itu hubungan dengan strength training, yaitu latihan kekuatan. Kita udah berikan di SN, PK, gabungan PK, di penjuru, dasar, itu semua diberikan. Strength training, ya, gerakan keras dan cepat, itu hubungannya nanti dengan pengendalian berat badan. Ya.
Orang dikatakan tua atau menua itu sebetulnya karena ototnya menyusut. Yang tambah adalah lemaknya. Lemak tidak bermanfaat, justru mengganggu sistem sirkulasi. Ya. Otot, walaupun kita sedang duduk, dia makannya banyak. Karena dia sangat aktif. Ya. Jadi diusahakan betul ketika kita latihan, strength trainingnya digunakan. Ketika PK ya keras. Ketika nanti Bapak Ibu selesai latihan, itu dia tetap makan. Karena ototnya keras. Jadi di latihan dia sudah makan kalori, di luar latihan tidur pun dia makan terus. Jadi orang yang ototnya baik tidak usah khawatir dengan masalah makan. Saya satu hari itu makannya 5 kali Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah gemuk. Karena kalau saya latihan bakarnya bisa 1000 kalori lebih. Gak ada masalah. Ingat, gerakan dasar keras dan cepat. Tenaga yang dipakai kira-kira 50%. Tapi ketika masuk latihan penggalian keras PK, itu gerakannya keras-kerasnya kira-kira 70-80% kekuatan yang kita pakai. Ya. Sehingga pembentukan otot semakin baik. Jadi semakin kita latihannya baik, sistem otot kita juga semakin baik. Ya. Otot yang baik itu ingat, makannya banyak. Sehingga nggak usah khawatir dengan penyakit yang hubungan dengan metabolisme. Nah, ini kan bukan suara lemak kan ini? Nah, ini suara otot. Ya. Mana ada suaranya? Nah, ini otot. Ya. Ini otot. Ya. Nah, ini otot. Jadi dia makannya banyak. Gak usah khawatir kita dengan penyakit macam-macam itu. Kalau otot kita masih bagus. Ya. Jadi yang disebut orang yang masih muda adalah orang yang ototnya masih bagus. Walaupun dia anak muda, kalau tidak berotot, lemaknya lebih banyak, maka sebenarnya secara fisik, secara biologis dia sudah tua. Ya, karena sistem ototnya sudah menurun. Oke, jadi berat badan hubungan dengan latihan otot tadi itu ya. Konsumsi dan latihan itu diseimbangkan, aman. Berikutnya adalah jangan suka makan makanan olahan, tidak hanya daging sebetulnya. Makanan olahan, sosis, ya. Pokoknya yang sudah diolah-olah itu, makan kalengan, karena pengawet, pewarna, ya, perasa akan masuk di sana semua. Dan itu sekarang penyebab kanker yang utama sebetulnya. Makanan daging olahan. Produk susu bagus. Yogurt, ya. Keju itu bagus. Ya. Diusahakan setiap hari ada yang masuk. Produk susu ini. Camilan itu bukan keripik, ciki, itu bukan. Camilan yang baik adalah salad buah. Ya, itu yang akan memanjangkan umur kita. Ya. Daging merah, kurangi daging merah. Carilah Bapak Ibu protein dari telur, produk susu, sama ayam. Ayam juga harus milih daging dada. Ya, orang senang sekali makannya ceker, sayap. Nah, itu padahal lemaknya itu yang bahayanya di situ. Dada. Ya. Manis gula sudah nggak waktunya untuk Bapak Ibu yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Ya. Jangan minum kopi manis. Nanti yang terasa manisnya bukan kopinya. Minum teh manis. Yang terasa bukan tehnya, yang terasa manisnya, gulanya. Tubuh kita nggak butuh gula Bapak dan Ibu, ingat ya. Tubuh kita nggak butuh gula. Karena
karbohidrat yang kita makan itu sudah dirubah jadi gula di dalam tubuh. Ya, sehingga sebenarnya kita nggak butuh. Itu menyingkat umur kita. Berikutnya yang membuat tubuh kita cepat rusak adalah karbohidrat sederhana. Nasi putih, roti putih, ya, pokoknya sudah diolah. Kalau mau makan roti ya roti gandum, ya dia masih berserat tinggi, vitaminnya masih lengkap. Nasi hitam, nasi merah, atau nasi yang disebut brown rice, nasi coklat itu yang hasil tumbuhan, nah itu masih lengkap, ya seratnya masih lengkap. Ya, jadi karbohidrat sederhana membedakan umur kita. Ya itu diet jaga berat badan udah oke, bubangan atas. Dilihat lagi yang memanjangkan umur seseorang adalah olahraga per minggunya. Kalau bapak ibu bisa 3 kali bagus. Di rumah mau tambah lagi sekali 2 kali lebih baik. Tapi tidak boleh tiap hari. Karena minimal seminggu sekali harus libur supaya tubuh terjadi pemulihan total. Ya. Jadi kalau yang udah biasanya seminggu 3 kali dipertahankan. Manfaat olahraga bapak dan ibu nggak bisa ditabung. Nggak bisa ditabung. 2 kali 24 jam manfaat metabolisme olahraga dia sudah menurun. Jadi kalau yang baik memang latihan hari ini, besok libur, latihan lagi, libur, itu baik. Seperti sunahnya puasa Nabi Daud. Ya 2 hari sekali, 2 hari sekali, itu baik. Terus selain latihan SN bapak dan ibu, jangan lupa juga terus jadi malas. Saya baru baca ada penelitian yang bagi saya sangat menarik. Ternyata kalau kita duduk bapak ibu sehari 8 jam, duduk sehari 8 jam, itu efek negatifnya sama dengan merokok. Coba. Jadi hati-hati. Orang kalau duduk sehari 8 jam, itu efek negatifnya sama dengan perokok. Bayangkan sudah duduk kerjanya ngerokok terus, double, kayaknya cepat mati. Ya, faktor penyebab pendeknya umur itu dia borong semua. Udah itu makan sembarangan, wah triple udah. Udah itu kerja buat stres 4, ya cepat lewat. Umur 50-an lewat, 40-an stroke. Ya karena itu. Ya. Jadi kegiatan fisik lain lakukan. Pagi-pagi habis subuh jalan kaki, gandengan sama suami istri jalan-jalan, gak apa-apa, bagus. Pokoknya aktivitas fisik. Ya. Sampai di Jepang itu ada penelitian yang sangat menarik bagi saya. Karena fakta dibuat statis itu gampang. Kita kumpul ya sekian banyak orang, terus suruh jalan dari gawang ke gawang. Di absen, yang duluan masuk siapa, yang terakhir masuk siapa. 5 tahun kemudian bapak ibu di absen lagi, ternyata yang mati duluan, yang jalannya belakangan. Jadi siapa yang jalannya? Cepat sebentar lagi itu. Jadi kalau jalan itu yang sigap. Ternyata cara jalan seseorang menunjukkan kerja organ tubuhnya. Jadi kalau orang jalannya itu kelembek orang bilang ya, nggak lama itu. Karena sistem tubuhnya sebenarnya udah menurun semua. Makanya ditunjukkan oleh fisiknya. Jadi kalau orang jalan masih sigap, umurnya masih panjang itu. Sehingga sekarang udah banyak usulan. Kalau mau diagnosa itu nggak perlu deh sampai harus ke darahnya, ke macam-macam. Dari jalannya aja udah kelihatan. Dari aktivitas sudah kelihatan. Ya. Itu kegiatan fisik lain silakan. Yang kuat lari ya mau lari ya silakan. Tapi paling enggak jalan itu bagus. Kalau jalan diusahakan bisa sampai 1 jam. Ya kalau jalan. Kalau lari 30 menit udah cukup. Nah sekarang kita lihat latar belakang. Latar belakang kesehatan. Buang air besar. Buang air besar itu menunjukkan
metabolisme yang baik dalam tubuh. Saya termasuk mungkin agak kelainan. Saya kadang satu hari bisa BAB itu 2 kali. Terus ada yang bilang ke saya, saya BAB rasanya 2 hari sekali. Hah? Kok sayang banget sama kotorannya? Ya. Kalau bisa tiap hari baik, ya sehari sekali baik. Jadi dirutinkan, dibiasakan. Karena ingat itu sampah. Lama kelamaan terjadi pembusukan, kok ada luka, cikal bakal kanker usus. Ya. Jadi kalau bisa cepat terbuang itu lebih baik. Ya. Jangan lama-lama. Gimana? Saya gak bisa. Kalau gak bisa jongkok, atur napas SN, itu cepat keluar nanti itu. Ya. Napas perut dia ketekan, jongkok. Jadi memang kelemahan orang barat, dia buat BAB-nya itu yang duduk, itu salah. Yang alami itu tuh begini. Karena menekan ke perut otomatis menekan ke bawah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau duduk itu sulit buang ya kotoran, itu jongkok. Karena ketekan sini. Kurang lagi bisa napas perut. Ya. Diusahakanlah sehari paling enggak 1 kali. Yang paling baik apa? Lihat pekerjaan usus itu biasanya habis subuh atau sebelum subuh. Saya biasanya sebelum subuh sudah. Kadang siang atau sore lagi ada yang mau keluar ya keluar lagi. Jadi itu menunjukkan metabolisme yang aktif, ya, BAB. Terus gak usah khawatir, misalnya kita mau cek kanker dan cek penyakit lain tuh gak usah khawatir. Orang Indonesia itu kadang-kadang aneh, takut general check up, takut tahu penyakit. Kok malah takut? Ya, jadi perasaan mau sehat terus tapi gak mau tahu sakitnya apa. Justru kalau kita tahu kita bisa mencegah semakin parah. Karena saya sendiri dulu pernah mengalami. Gara-gara kredit di bank kan harus asuransi, diperiksalah. Dibayar asuransi, periksa. Kaget saya. Kok kolesterol totalnya 250. Ya. Tetapi rasio HDL LDL gak masalah. Kalau LDL-nya 3, HDL-nya 1 itu sudah baik. 1:3. H itu api, L itu elek, kan gampang ingatnya. Yang jelek 3, yang api 1 itu bisa. Lah punya saya gak sampai 1:2. Loh HDL saya itu hampir 80. Ya. LDL saya sekitar 140-an. Ya. Lihat perbandingannya gak ada masalah. Tapi kok dikasih jenderal 1 kan, dikasih brigjen toh bintang 1 gitu kan. Nah terus saya evaluasikan makanan saya. Oh karena saya makan kuning telur terus menerus tiap hari 3. Ya. Terus saya baca. Lebih manfaat saya makan daripada tidak. Ya. Terus caranya bagaimana? Cari yang menetralkan tuh apa? Oh menetralkan sebenarnya banyak. Alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, banyak menetralkan. Ya sudah, saya coba. Sekarang makan telur putihnya tok. 1 bulan cek lagi, benar turun semua jadi 170. Oh berarti pengaruh kuning telur ada. Tapi karena manfaat kuning telur lebih besar daripada mudorotnya, saya makan. Tapi sekarang tiap hari gantian. Kalau nggak pokat, kacang-kacangan. Kalau nggak minum minyak zaitun. Sebulan kemudian periksa lagi, tetap bagus. Jadi dapatkan manfaatnya semua. Kuning telurnya ya dapat, ya. Yang lemak baik masuk, semuanya baik normal. Nah itu gunanya. Jadi kita bisa mempelajari tubuh kita sendiri dengan mengetahui. Jadi kalau kita udah tahu, oh kita punya kecenderungan gula kita agak tinggi. Ya itu kan supaya mencegah kita gak makan sembarangan. Apa sih yang sehari-hari kita makan yang jemaah gulanya cenderung naik. Atau kita mungkin malas latihan. Itu kan mengingatkan. Jadi jangan segan untuk
general check up supaya ada solusinya. Ya. Jadi sekarang aman. HDL, LDL diperiksa, kalau ini enggak seimbang, pokoknya HDL kalau bisa 1, L-nya 3 itu masih aman. Kalau mau lebih aman ya HDL-nya 1, LDL-nya 2, 1:2 itu bersih itu, pembuluh darah pasti bersih. Tekanan darah, saya tanggal 2 yang lalu booster yang kedua. Dokternya kaget, padahal saya habis lari 20 kilo itu, habis lari 20 kilo, terus ke tempat vaksin dong diperiksa. Pak, tekanan darahnya rendah tapi bagus. Berapa Mbak? 67, 103. Itu berarti pembuluh darahnya lentur. Enggak. Tekanan darah yang rendah itu memang benar untuk orang yang suka olahraga. Ya, kalau Bapak Ibu suka latihan, pasti tekanan darahnya itu turun. Kenapa demikian? Karena pembuluh darahnya itu melebar. Bahkan kemarin ada penelitian yang sangat menarik. Orang yang suka latihan napas itu kandungan nitrat oksidanya di dalam darahnya lebih tinggi. Nah, tahu nggak Bapak Ibu fungsinya nitrat oksida? Itu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi. Itu loh yang dipakai bapak-bapak yang nggak bisa ngaceng itu disemprot itu loh. Oksida nitrat itu melebarkan pembuluh darah. Jadi kita gak usah disemprot-semprotnya, udah tembus sendiri, melebar. Ya. Orang lain harus perjuangan hidup. Oh kita pandangan hidup udah biasa, pegangan hidup lebih biasa lagi kan gitu. Ya. Jadi latihan pernapasan itu meningkatkan nitrat oksida. Ya, luar biasa itu. Gula darah, hati-hati Bapak Ibu, gula darah tinggi ini udah penyebab kematian yang luar biasa karena komplikasinya kemana-mana. Ya, jadi kendalikan gula darah. Pernahkah kita kena serangan jantung? Ya, ini juga menentukan panjang tidaknya umur seseorang. Jadi kalau udah pernah ya harus jauh lebih hati-hati. Ya, kalau kita rutin medical check up, ingat itu mencegah kejadian yang lebih parah. Nah, ini yang tidak bisa kita kendalikan. Dari tadi itu semua bisa kita kendalikan. Yang satu gak bisa kita kendalikan. Mari kita lihat sama-sama. Apakah di keluarga kita ada penderita diabetes? Kalau ada, kita kecenderungan udah harus lebih hati-hati. Kecenderungan umur kita menjadi pendek karena kita punya gen ini. Yang kedua, adakah di keluarga kita penderita kanker selain perokok? Kalau perokok berarti kan disebabkan oleh rokok itu. Kalau kanker dia tidak merokok berarti itu bawaan gennya. Kalau orang barat tuh banyak kan bawaan gen kanker, di sana kanker itu udah biasa. Kalau ada kita harus ekstra hati-hatilah. Gaya hidupnya harus dirubah total. Berikutnya adalah apakah di keluarga kita terutama yang di atas loh umurnya panjang atau tidak. Saya termasuk alhamdulillah orang yang beruntung. Nenek saya meninggal umur 100 tahun. Sekarang ayah saya umurnya sudah 93 dan gak ada penyakit. Dokter jantung aja kaget kalau diperiksa tekanan darahnya masih 120/80. Dokternya baru umur 50, tekanan darahnya udah 90/150. Mau belajar sama papa saya itu, Pak, gimana caranya begitu? Umur 93 kok tekanan darah masih normal. Terus cek gulanya rendah. Bapak bebas makan katanya. Semua boleh makan. Ya karena papa saya tipikalnya memang orangnya dari muda jaga makanannya. Dan saya anggap satu kelebihan dan kekurangannya. Orangnya sangat cuek. Anaknya gak diurus, yang ngurus ibu saya. Jadi gak pernah susah pikirannya itu. Ngurus anak kan susah kan? Ya kok Bu, ngurus anak susah ya. Jadi kalau bapaknya gak ngurus anak, ya itu umurnya panjang Bu. Iya, papa saya itu gitu. Oh, kelebihannya begitu. Jadi dia gak pernah stres. Ya.
93 kok belum ada penyakitnya, ya. Umur panjang. Nah, syukurilah, ini namanya takdir yang ini. Gen ini takdir. Ya. Kalau kita punya takdir yang kurang baik, rubahlah. Karena 80% adalah ikhtiar Bapak Ibu. 20% hanya di gen, 20% ingat. 80% adalah ikhtiar. Ya. Hanya 20% takdir ini. Jadi kita bisa merubah yang 80 itu. Ya. Jadi kan gampang toh. Simpulannya, harapan hidup panjang ditentukan oleh diri kita sendiri. 80%. 20% baru hubungan dengan gen keturunan. Ya. Jangan ragu Bapak dan Ibu, ikhtiar ini sangat penting. Gak usah diputus Pak, nanti tinggal minta sama pengurus, nanti di-share ke semua. Ya. Saya udah minta juga tuh direkam nanti karena kalau sekarang dengar mungkin ada yang masuk sini, ada yang nyantol, ada yang lewat gitu. Ini harapan hidup saya Bapak dan Ibu. Saya ngisi kuesionernya yang keluar ini. Makanya saya punya cita-cita, saya masih punya cita kepingin bisa berlari 100 km ketika umur saya 100. Berarti saya masih sehat. Kalau punya cita-cita itu setinggi langit, jangan setinggi langit-langit. Gampang dipegang. Di dunia ini belum ada orang yang umur 100 tahun bisa lari 100 km. Itu cita-cita. Sehingga saya tetap menjaga supaya saya tetap sehat. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena hanya orang yang bugar itu yang tidak mudah sakit. Kalau orang yang sehatnya statis, sehat ketika diam, banyak kelompok komorbid. Itu sehat statis, itu gampang sekali diserang penyakit. Mari kita lebih menukik lagi ke dalam latihan SN. Sekarang sudah disadari seluruh dunia, bukan hanya kita yang latihan. Napas itu adalah inti hidup. Kalau nggak percaya gak usah bernapas. Ya. Semua orang udah ngaku ini. Napas itu inti hidup. Ya. Betapa sengsaranya kalau orang udah pakai ventilator coba. Ya. Karena tidak mau ngolah napasnya. Ya. Napas inti hidup. Napas mengendalikan hidup. Ya. Semua penelitian sudah membuktikan. Melalui napas kita bisa mengendalikan otak. Melalui napas kita bisa mengendalikan semua sistem tubuh. Hubungan dengan hormonal, dengan sistem endokrin, dengan bisa mengendalikan saraf yang disebut saraf simpatik maupun parasimpatik. Bisa kita kendalikan semua lewat napas ini. Ya. Jadi siapapun yang menguasai napasnya, dia sebenarnya menguasai hidupnya. Jadi kendalikanlah napas ini. Melalui apa? Dengan kita latihan-latihan. Kemarin ada penelitian yang saya baca di kedokterannya Stanford dengan cara napas, dan ternyata itu kita sudah praktekkan di gabungan PK sama di tingkat gabungan ada, di tingkat gabungan PK ada, di penjuru juga ada. Ya, tentang napas, tarik terus keluar. Ya, itu cara menghilangkan anxiety, stres yang paling cepat. Sekarang dunia lebih maju, jadi penelitian-penelitian tentang napas sudah banyak sekali. Tentang penelitian napas segi 4 itu juga ada yang sudah kita berikan di dalam latihan. Tarik, tekan tahan, keluar, kosong. Itu juga sudah diteliti manfaatnya. Ternyata itu memperbaiki sampai tingkat seluler. Meningkatkan kemampuan kita adaptasi terhadap kandungan karbon dioksida dalam tubuh. Jadi tubuh kita menjadi sangat kuat. Napas. Gerak adalah ciri hidup. Pokoknya siapapun yang masih mau hidup, bergeraklah. Aman. Jadi kalau suatu ketika Bapak Ibu jadwal latihan, males, hati-hati, ntar lagi mau mati ini. Nah, ciri hidup itu gerak. Ciri orang mati itu diam.
Jadi jangan suka diam. Ya, hati-hati. Ya, jadi ibu-ibu lihat bapak-bapak senangnya duduk saja, hati-hati. Ketika seseorang koma, Bapak Ibu di rumah sakit, itu gak didiamkan sama dokternya, disuntik perangsang supaya jantungnya berdenyut, semua organnya kerja. Kalau tidak didiamkan, gak diapa-apai, itu mati dengan sendirinya. Karena semua menyusut. Jadi diam itu menyusut, mati. Jadi sebetulnya kalau orang mau, bahasa saya itu bosan hidup, mau mati gampang kok, di tempat tidur aja terus. Mati dengan sendirinya. Karena semua menurun sistemnya. Ya. Kebalikan tadi, bergerak, hidup lagi mesinnya, semua meningkat. Sistem tubuh kita ini sempurna. Ditantang, tumbuh berkembang. Didiamkan, melemah. Tapi kan ada ilmunya, ditantang dengan cara yang benar. Bukan ditantang berat mendadak, ya hancur. Ditantang, itu gunanya tingkatan di SN Bapak dan Ibu. Ditantang dia supaya tumbuh berkembang. Nah, saking sempurnanya tubuh ini, ada sifat manjanya. Saya beri contoh sederhana. Kalau hari ini misalnya saya latihan beban 5 kilo. Oh pertama berat. Apa yang terjadi 1 bulan kemudian menjadi ringan. Karena apa? Karena serabut ototnya tumbuh. Ya, karena berat diperintah sama otak, serabut semua tumbuh lagi yang baru. Ringan. Kalau beban ini kita tidak tambah, tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Menyusut lagi. Ototnya menyusut lagi. Itu gunanya tingkatan Bapak Ibu dalam latihan. Semakin latihan harus semakin diberi beban. Tambah berat supaya apa? Adaptasi. Itu kesempurnaan tubuh kita di situ. Ditantang dia tumbuh terus. Jadi jangan Bapak Ibu merasa senang kalau dalam latihan merasa nyaman. Salah latihannya. Jadi kalau udah selesai cengar-cengir, salah latihannya. Latihan yang benar tuh kita merasa tidak nyaman waktu latihan. Nyamannya selesai latihan. Fresh, segernya itu selesai latihan. Waktu latihan tuh setengah mati, itu yang benar. Supaya apa? Otak itu nangkap. Oh, ada tantangan baru. Perintah ini, tubuhnya untuk tumbuh lagi. Saya mengamati pengalaman saya sampai sekarang itu belum puncak. Kalau orang bilang prestasi fisik, saya belum sampai puncaknya. Karena saya masih meningkat. Tahun 2017 saya ikut lari 100 km. Waktu saya 13 jam 30, 13,5 jam. 1 tahun kemudian saya ikut lagi 100 kilo sama. Waktu saya turun menjadi 12 jam 21 menit. Ikut lagi tahun berikutnya jadi 11 jam. Terus begitu. Ya. Berarti saya tambah umur bukan tambah loyo. Bukan tambah tua. Ya. 24 jam. Tahun 21 saya ikut 24 jam lari 24 jam. Saya dapat jarak tempuh 170 kilo. Tahun lalu September saya ikut di Spanyol lari 24 jam. Dapatnya 186 kilo. Berarti nambahnya 10%. Loh, malah jadi tambah mudah 10% kan begitu. Tahu ibu-ibu jaraknya 186 km itu berapa jauh? Jakarta Bogor, Bogor Jakarta, Jakarta Bogor. Nah itu pakai kaki loh itu. Ya Jakarta Bandung betul. Jakarta Bandung 180 saya udah pernah ikut Pak. Tahun 2018 saya ikut dari BNI Sudirman sampai ke ITB Ultra.
Waktu itu juara 1 untuk kelas master. Jadi sistem tubuh ingat sangat sempurna. Ditantang bertahap, dia tumbuh berkembang. Dimanja sebaliknya dia melemah. Ya. Jadi kalau tubuh kita lemah jangan salahkan orang lain, apalagi salahkan Tuhan ya. Kita yang salah. Nih ditantang tumbuh berkembang. Dimanja melemah. Itu kesempurnaan tubuh kita di situ. Ingat manusia makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan. Jadi dia bekerja sangat otomatis. Ini yang saya sebut selalu, saya ingatnya ini sunatullah. Hukum Allah di alam semesta ini, hubungan sebab akibat ini yang harus kita pahami. Ya. Saya pernah bicara ini di depan seorang kiai, seorang ustadz. Dia bilang ini yang tidak pernah kami dapatkan di pengajian, dia bilang. Ya Bapak harus belajar ini supaya Bapak gak loyo. Lah umur 50-an tuh bangkit dari tempat duduk aja. Gak sunatullah saya bilang. Ya, latihan. Jangan lupa Nabi Muhammad itu panglima perang umur berapa? Bukan umur 40. Udah 50, 60 panglima perang. Memang gampang jadi panglima perang? Enggak. Nah, itu sunatullah. Harusnya itu orang-orang itu kuat. Apalagi dia nyebut dirinya ustadz, kiai itu harusnya jauh lebih kuat karena dia memberi contoh sunnah Nabi. Sunatullah itu hubungan dengan spot sign. Ya. Pertama harus teratur. Gak bisa gak teratur. Karena saya paham ini, ya saya teratur. Saya kalau mau ikut kejuaraan ya lari sehari gak banyak-banyak kok, cuma 20 km gitu. Kalori yang bakar saya baca di jam, 1200 kalori. Aman 2 piring nasi, kan gitu kan. Enak. Terus terukur apa? Lihat jantungnya gak usah tinggi-tinggi. Ya, jantungnya sekitar 70%, 80% udah bagus, terukur. Ya di sini kan udah dipraktekkan juga di SN kan, diukur. Nah itu terarah, punya penyakit atau mau meningkatkan kebugaran, nah terarah mau kemana. Setelah itu yang paling penting berkesinambungan, karena tubuh ini menabung terus Bapak dan Ibu. Dari waktu ke waktu dia menabung. Ya. Saya pernah tanya sama pemegang rekor dunia, lari 24 jam. Lah kalau saya latihan sehari cuma 20 kilo, apakah mungkin saya nanti waktu lomba itu lari sampai 200 kilo. Kan logikanya gak masuk. Kuat. Karena apa? Kamu 6 bulan latihan sudah nabung. Coba kamu hitung tabunganmu berapa. Oh benar saya hitung tabungan. Iya benar. 6 bulan saya lari itu 3000 kilometer. Tabungannya 3000 kilometer. Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta. 3 kali PP. Oh pantas kuat. Dia tuh lomba itu kuat. Walaupun latihannya hanya 20 kilo. Ya. Berkesinambungan itulah yang penting. Jadi Bapak Ibu latihan SN sama. Nabung terus itu. Asal berkesinambungan. Tubuh akan berubah semakin kuat. Ini contoh latihan saya, gak usah saya bicarakan. Dari waktu ke waktu semakin cepat. Nah ini yang bisa saya sampaikan, ini penting. Yang atas itu load impact-nya, grafik di atas itu porsi latihannya. Makin lama latihannya itu makin banyak, tetapi yang bawah itu tingkat kelelahannya. Awal latihan tingkat kelelahan itu sama dengan jumlah latihannya. Tapi semakin latihan kelihatan tingkat kelelahannya menurun. Ya. Walaupun bebannya atau jumlah volume latihannya meningkat. Nah, ini Bapak-bapak dalam latihan juga begitu. Rasakan waktu kita pertama awal dapat jurus baru, kan rasanya berat kan? Susah, berat. Tapi makin lama makin nyaman, makin enak. Nah, harus dinaikkan lagi tingkatannya, harus tambah lagi beban. Nah ini kelihatan dari latihan bulanan saya itu kelihatan. Ya, tingkat kelelahan itu
menurun walaupun porsi latihannya ditambah. Nah, ini hubungan dengan fitness, ada kebugarannya. Kebugarannya meningkat terus, kelelahannya menurun. Ya, itu kelihatan hasil latihan seperti itu. Akibatnya apa Bapak dan Ibu? Menurut timbangan, umur biologi saya 28 tahun. Enak toh? Bukan kata saya loh, itu kata timbangan loh, itu keluar hasilnya. Body X-nya itu 28. Biasanya orang hanya beda sedikit, kadang malah di atasnya. Jadi kalau saya lomba lawan anak muda saya gak takut. Saya bilang, umur saya juga 28 kok sama. Iya sama. Dia 28, saya juga 28. Dia kan angkanya di akte kelahirannya. Kalau saya kan fisiknya. Jadi gak takut, mungkin dia fisiknya udah 40 malah. Makanya banyak anak muda juga yang kalah. Karena itu, karena fisiknya belum tentu seumur dengan akte kelahirannya. Ini yang lalu di Spanyol 24 jam saya masih bisa juara 2, ngalahkan yang umur 35. Karena yang 35 dia cepat di awal. Waktu 12 jam pertama saya masih urutan 5. Ya, setelah itu 15 jam saya udah urutan 3, 18 jam udah urutan 2, sampai finish saya bertahan di urutan 2. Ini pas pula juaranya gundul semua ini. Tapi bagus, orang sana sportifnya bagus. Jadi di pinggir lapangan itu kan kita muterin taman kota 1,8 km satu putaran. Jadi di tempat timernya itu mereka pasang tenda-tenda klub itu. Jadi udah 4 jam terakhir itu kalau disebut Marianto from Indonesia, semua tepuk tangan. Karena apa? Udah urutan 2. Dan yang bisa 180 km ke atas itu kualitasnya udah tingkat dunia. Itu sudah bisa mendaftar kejuaraan dunia di Spartathlon di Yunani. Ya. Dan mereka tahu umurnya karena di situ ada kelompok umurnya. Ini juara 2 open. Ya, juara open, juara keseluruhannya digabung. Jadi Bapak Ibu bisa sama, bisa menaikkan kualitas tubuhnya. Asal ingat tadi adaptasi itu diperhatikan. Pelan-pelan ditingkatkan, pelan-pelan ditingkatkan. Tahu diri itu rumusnya Bapak Ibu, tahu diri. Setelah itu dari mana batas tahu diri kita itu dinaikkan bertahap. Ingat, limit hanya ada di otak. Saya sampai sekarang belum ketemu limit saya. Karena saya masih pingin nanti umur 65 memecahkan rekor dunia 48 jam sama 24 jam. Pokoknya orang bule bisa, saya harus bisa. Ya. Umur 65 itu rekor dunianya 48 jam itu, lari 48 jam 324 kilometer. Sedangkan yang 24 jam itu rekor dunianya 217 kilometer. Saya sudah dapat 186. Masih ada 4 tahun bisa. Kan gitu. Karena ini belum sampai limitnya, ya, masih bisa meningkat. Setiap latihan saya evaluasi, masih lebih baik, masih lebih baik. Mari kita laksanakan bersama-sama, ya, karena gak ada gunanya teori, ya, kita praktekkan. Bapak sudah diberi wadah yang baik dengan latihan SN, dengan pelatih-pelatih yang berkualitas. Mari kita tingkatkan, kendalikan napas. Ingat, kunci Bapak Ibu itu di napas. Ketika harus tekan tahan napas yang benar, sesuai dengan iramanya. Kalau ketika latihan napas gabungan, keluar masuknya juga harus sesuai. Saya waktu lari juga mempraktekkan napas itu dengan teratur. Jadi gak pernah napas itu ngawur tuh gak. Ketika harus tarik, kaki kanan tarik, nanti keluar napas juga keluar di kanan. Jadi saya biasakan 4 langkah tarik napas, 4 langkah keluar napas. Jadi saya lari gak pernah ngos-ngosan. Dan tetap bisa napas perut walaupun tidak ditahan yang lama, hanya sebentar. Ya, sesuai dengan kebutuhan oksigennya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan dalam latihan, kendalikan napas dengan baik. Pokoknya kuncinya di napas. Oke, sampai sini
saya kembalikan untuk tanya jawab.